Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Rabu 27 Juli 2022. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas Mandenas meninjau lokasi Tower Base Transceiver Station atau BTS 4G di Desa Wadibu, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan akses jaringan telekomunikasi di wilayah 3T. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Parmenas Mandenas meninjau lokasi Tower Base Transceiver Station atau BTS 4G di Desa Wadibu, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan akses jaringan telekomunikasi di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Dalam kunjungan kerja reses masa sidang kelima tersebut, Yan Parmenas Mandenas menyampaikan, proyek pembangunan Tower BTS 4G akan menyediakan akses layanan pada sejumlah titik blank spot di Papua dan daerah 3T lainnya. Tahap pertama pembangunan BTS tersebut seharusnya diselesaikan di tahun 2022, namun akibat pandemi COVID-19 diperkirakan baru selesai pada tahun 2023. Mudah-mudahan bulan Juli ini sudah on air semua. Nanti kita akan minta lagi dicek kembali. Di Papua ini dari total 9.000 yang dialokasikan Papua dan Papua Barat, ya Papua ini kan dapat alokasi 5.000, sisanya 4.000-an di Papua Barat. Supaya nanti setiap tahun kita evaluasi, jadi masyarakat juga benar-benar merasakan manfaat ketika tower itu sudah berdiri, perangkatnya sudah kita sediakan, maka akses layanan telekomunikasi ya dan internet juga sudah bisa mereka jangkau. Nah itu harapan saya karena memang orang di Papua ini kan berharap bahwa pembangunan itu harus nyata dan manfaat buat mereka. Yan Parmenas Mandenas menegaskan jumlah dan lokasi tower BTS yang sudah on air maupun masih dalam proses pembangunan akan terus diawasi dan dievaluasi untuk mengetahui perkembangannya. Saat ini ada sekitar 104 BTS 4G yang tersebar di seluruh wilayah Biak Numfor, Provinsi Papua, yang merupakan proyek prioritas pemerintah melalui Kominfo. Dari Papua, Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Usai memberikan keterangan sidang di Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan fungsi rumah susun dibatasi sebagai hunian dan campuran, maka pemanfaatannya harus disesuaikan sebagaimana fungsi yang telah diatur dalam undang-undang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani memberikan keterangan secara daring dalam sidang lanjutan pengujian material Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun atau Undang-Undang Rusun yang digelar Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 26 Juli 2022. Ditemui di gedung DPR RI usai memberikan keterangan sidang MK, Arsul Sani mengatakan pasal 20 Undang-Undang Rusun menjelaskan fungsi rumah susun dibatasi sebagai hunian dan campuran. Maka terhadap rumah susun umum, khusus, rumah susun negara, dan komersial harus dimanfaatkan sebagai fungsi yang telah diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Rusun, yaitu fungsi hunian dan campuran. Arsul memaparkan kepemilikan SHM Sarusun dilakukan dengan memastikan bahwa rumah susun yang dibentuk dan dimanfaatkan untuk fungsi hunian atau fungsi campuran harus sesuai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Rusun. Oleh karena itu, rumah susun yang tidak memenuhi fungsi hunian atau fungsi campuran tidak dapat diterbitkan SHM Sarusun. Termasuk itu tadi dalam proses penerbitan satuan hak milik, sertifikat hak milik ya atas unit-unit atau satuan-satuan di dalam bangunan tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Rumah Susun, tetapi ketika ada hal yang lain mereka menolak ya ketentuan Undang-Undang Rumah Susun terkait dengan perhimpunan para penghuni itu tidak diberikan. Nah ini yang kemudian oleh para pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan perlindungan konstitusional dalam pengertian yaitu diperluasnya keberlakuan ya pasal 50 itu.
Bani, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mendukung inovasi mie berbahan baku singkong yang digagas oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Di saat perubahan iklim dan konflik Rusia-Ukraina, inovasi mie berbahan lokal ini sangat strategis, mengingat dunia saat ini sedang dihadapkan pada masalah ketersediaan pangan. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rahmat Gobel mendukung inovasi mie berbahan baku singkong yang digagas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ditemui usai menerima Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Rahmat Gobel mengatakan, penggunaan bahan baku lokal untuk pembuatan mie haji ini akan berdampak positif pada ekonomi nasional. Dan ini juga dan Indonesia ini kan potensi pasar yang besar, yang saya kira ini produk akan menjadi produk yang sangat potensial. Tidak hanya untuk urusan pangan, tetapi ini juga akan bisa menggerak sektor usaha kecil menengah. Ya, nanti kan juga para petaninya juga akan bisa dikembangkan karena ini dibuat dari singkong. Murni singkong. Dan ini bisa mendorong pertanian kita. Nah, bukan hanya singkong, nanti cabenya juga ini kan lebih luas lagi. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan IPHI Ismet Hasan Putro mengatakan, mie haji berbahan singkong ini merupakan bentuk kemandirian umat dalam sektor pangan dan juga sektor ekonomi. Nah, kebetulan kita sekarang ini sudah memproduksi air mineral, air haji, kemudian beras haji, kemudian juga sekarang kita memproduksi mie haji. Ini bagian dari upaya kami untuk mensinergikan jaring-jaring alumni haji yang punya potensi untuk menjadi kekuatan umat ke depannya. Nah, kita juga sudah bersinergi dengan perbankan untuk membackup langkah kita ke depan. Jadi insya Allah prospek kami dengan pasar yang captive dari alumni haji sebanyak 10 juta orang lebih dan calon jamaah haji 5,2 juta lebih, itu merupakan potensi pasar yang sangat luar biasa. Didampingi anggota DPR RI Charles Mekiansyah dan Subardi, Gobel menyarankan untuk membentuk koperasi usaha supaya masyarakat bisa berpartisipasi sebagai investor. Andri dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pada momen peringatan Hari Anak Nasional 2022, DPR meminta seluruh pihak berkomitmen untuk menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan dan perundungan yang masih marak terjadi. Dan laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17, Hari Anak Nasional diperingati pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Sayangnya kasus perundungan atau bullying dan segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak masih marak terjadi di tanah air. Mirisnya kasus kekerasan dan bullying kerap dilakukan oleh teman dan orang terdekat. Seperti halnya yang terjadi beberapa waktu lalu, kisah tragis yang menimpa seorang anak SD di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 yang jatuh pada 23 Juli mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Namun, tema ini menjadi ironi karena kasus perundungan hingga kekerasan terhadap anak di tanah air masih terus terjadi. Seorang anak laki-laki yang berusia 11 tahun asal Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia diduga disebabkan oleh depresi berat setelah mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya. Ia dipaksa bertindak asusila pada kucing yang direkam, lalu videonya tersebar luas ke teman-teman sekolahnya. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid menyayangkan maraknya kasus kekerasan dan bullying terhadap anak di lingkungan pendidikan. Ia berpendapat bullying yang terjadi akibat dampak kemajuan teknologi yang mempermudah akses anak melihat tontonan pornografi. Pengawasan dari sekolah, guru dan orang tua saat ini dinilai terlalu longgar karena lebih berfokus pada mata pelajaran semata. Perlu adanya program penanganan terpadu melalui pendidikan karakter dan moral bagi anak didik. Poinnya adalah yang tadi, satu adalah sistem, ya, regulasinya harus kita tingkatkan. Regulasi untuk anak, untuk guru, untuk pengelola sekolah. Yang kedua adalah tentang manajemennya. Tidak hanya regulasi, tapi memang ada manajemen yang betul-betul kuat untuk menjaga regulasi itu sehingga tidak terjadi tadi kekerasan anak, ya. Dan yang ketiga adalah kembali harus dikuatkan lagi pendidikan moral, ya, pendidikan agama, pendidikan akhlak yang sekarang dinamakan dengan pendidikan Pancasila. Sodik mendorong kurikulum pendidikan tidak hanya mengejar nilai dan pencapaian semata, namun perkembangan serta pengenalan diri anak didik perlu diperhatikan secara berkala agar anak tidak melakukan kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantyo Suwondo mendesak pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual. Komisi 10 berkomitmen meningkatkan pengawasan sistem pembelajaran serta mengadakan tes psikologi bagi tenaga pendidik. Hal ini berguna untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Seharusnya lingkungan kependidikan itu adalah lingkungan yang aman bagi seluruh peserta didik dan juga para pendidik untuk saling belajar dan juga menempa diri untuk lebih baik lagi secara skill individual ataupun juga skill ke kelompok bersama. Nah, tentunya dengan Komisi 10 ini menaruh perhatian yang besar terhadap isu kekerasan seksual ini dan menginginkan tindakan keras dan juga tegas dari pemerintah kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual itu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, pendidikan karakter dan akhlak harus dikedepankan dalam pembelajaran di sekolah. Menurutnya, kecerdasan literasi dapat diterapkan setelah pendidikan moral dipahami oleh para siswa. Nah, saya kira dengan berbagai kasus yang muncul sekarang ini akan lebih mengena, bisa memberikan jalan keluar terhadap penyimpangan, perilaku menyimpang di kalangan di dunia pendidikan. Saya kira tempatkanlah karakter itu di tempat pertama. Dan pendidikan karakternya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang efektif, bukan hanya bisa mengerjakan tetapi learning to be, dihayati menjadi kepribadian. Kekerasan terhadap anak di sekolah tak lepas dari faktor budaya. Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari upaya mendisiplinkan anak. Dalam praktek sehari-hari, guru menghukum murid yang dianggap melanggar aturan sekolah dengan cara-cara yang mencederai fisik, emosi, dan mental anak.
Hukuman semacam ini merupakan pendisiplinan yang negatif, sangat potensial menimbulkan kekerasan tersiksa pada diri anak. Sekolah terkesan menjadi lembaga yang menakutkan. Apa yang menyebabkan anak-anak melakukan kekerasan pada anak lainnya? Apakah suasana ruang kelas sudah sedemikian menekan sehingga para siswa menjadi stres dan melakukan perbuatan menyimpang? Bisakah sekolah mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan ramah bagi anak? Tim Liputan TVR Parlemen. Pemirsa, kehadiran RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dinilai dapat memperkuat komitmen bersama lintas sektoral dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA berperan penting sebagai wujud peran serta negara dan keluarga dalam merealisasikan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di dalamnya terdapat poin-poin penting seperti pemberian cuti 6 bulan kepada ibu hamil dan upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah dengan anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat siang pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 8 DPR RI, di mana saya akan membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang saat ini tengah dibahas di DPR sekaligus menjadi usulan inisiatif DPR. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 8 DPR RI dan juga merupakan anggota dari Badan Legislasi DPR, yakni Ibu Lisda Hendrajoni dari fraksi Partai Nasdem. Baik, langsung saja nih Bu, terkait dengan RUU KIA. Nah, salah satu poin penting dalam RUU KIA ini ada soal tentang perluasan masa cuti bagi karyawan perempuan yang melahirkan selama 6 bulan dan 40 hari bagi karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan. Nah, sebelum saya ingin tahu nih Bu, sebenarnya apa yang menjadi dasar diusulkannya RUU ini? Ya, tentunya kita mulai dari harapan daripada adanya RUU KIA ini ya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal ini kepada ibu dan anak, yang mana ibu sebagai cikal bakal ya daripada pembentukan manusia. Dalam artian
ibu itu adalah sebuah madrasah yang mulai dari seorang ibu lah akan tumbuh kembangnya anak itu seperti apa. Sehingga ini akan menentukan SDM Indonesia ke depannya. Nah, sehingga kesejahteraan ibu lahir batin ini tentunya harus betul-betul menjadi perhatian kita. Ya, tadi seperti misalnya mengenai cuti, ya, banyak ibu-ibu yang bekerja yang mungkin sekarang ini masih di 3 bulan ya. Nah, kalau kami sendiri dari Nasdem sebenarnya mengusulkan di 9 bulan bahkan. Karena dengan harapan 6 bulan yang ASI eksklusif itu tidak diganggu gitu. Sehingga 6 bulan itu dimulai dari dia melahirkan sampai 6 bulan ke depan itu tidak diganggu. Dan kita berharap bahwa sebelumnya pun sudah cuti gitu ya. Kalau di negara-negara lain juga sudah ada yang sampai cuti lebih panjang daripada itu. Walaupun kami melihat dari fraksi yang lain juga mengusulkan di 6 bulan ya, tapi kami masih berharap bahwa lebih dari 6 bulan. Artinya itu yang akan lebih ideal untuk seorang ibu. Ya, karena kita merasakan bagaimana mulai dari hamil besar, kemudian melahirkan ya dengan kerepotan, apalagi mohon maaf belum tentu semua juga ada yang membantu ya. Dan di sini juga kita berharap bahwa adanya dukungan dari keluarga, dalam hal ini suami. Jadi kita usulkan untuk juga ada cuti bagi suami yaitu 40 hari ya untuk mendukung istrinya. Nah, usulan perluasan cuti melahirkan tersebut kan menjadi dilema, Bu, bagi para pengusaha nih, Bu. Nah, apakah hal ini nantinya akan berdampak pada penerimaan karyawan secara gender, Bu? Ya, ini memang sesuatu yang memang harus kita hadapi bersama ya. Dalam hal ini pastinya dari pihak pengusaha ini juga akan terkena ya. Artinya semakin banyak karyawati yang perempuan ya, tentu ini juga akan berpengaruh pada saat cuti hamil dan melahirkan misalnya seperti itu. Tapi ini juga yang memang harus ya menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena itu pun juga akan menentukan nanti kinerja dari ibu-ibu tersebut di dalam perusahaan itu sendiri ya. Karena kan misalnya meninggalkan anak, kemudian yang masih sangat perlu perhatian di masa 6 bulan pertamanya, ini juga sesuatu yang akan menurunkan kinerja gitu. Nah, sementara di kantornya sendiri bagaimana ruangan untuk laktasinya, apakah ada tempat penitipan anak atau bagaimana, ini juga memang harus menjadi perhatian ya. Sehingga memang kita tentu berharap bahwa undang-undang ini nantinya tentu undang-undang yang dapat memang dilakukan, artinya bisa dilaksanakan ya. Artinya bukan cuma sekedar harapannya terlalu tinggi tapi ternyata nanti juga tidak bisa dilaksanakan. Nah, tentu ini juga perlu masukan dari berbagai pihak. Ya, mumpung ini masih sedang digodok, tentu ini sangat terbuka gitu ya untuk kita sama-sama duduk bersama. Nah, jadi harapan daripada perusahaannya juga seperti apa, sehingga keringanan-keringanan ataupun apa yang kita harapkan nantinya untuk kesejahteraan daripada ibu dan anak ini juga dapat tercipta, tapi tentunya untuk kebaikan negara ini, kebaikan dari perusahaan itu juga sendiri gitu. Sebenarnya terkait dengan selain masa cuti 6 bulan ini, Bu. Nah, sebenarnya ada poin-poin lain nggak sih, Bu, yang dibahas, misalnya kelahiran anak yang tanpa ayah, misalnya dilanda perceraian, atau misalnya hamil di luar nikah, nah itu diatur nggak sih, Bu? Ya, itu memang dibahas juga ya, karena kan penyebutan dari seorang ibu ini, ibu itu adalah orang yang menikah dan kemudian itu sudah ada di dalam undang-undang perkawinan gitu. Nah, tapi di dalam undang-undang di sini juga itu disebutkan. Artinya, tapi kita tidak meninggalkan, mohon maaf, ibu-ibu yang di luar pernikahan, apakah itu korban pemerkosaan ataukah mohon maaf ya, apapun lah statusnya, termasuk juga ibu-ibu yang mengadopsi anak. Nah, banyak ya misalnya dia memang belum pernah berkeluarga tapi dia mengadopsi anak secara resmi. Nah, ini memang semua sedang ada di dalam RUU KIA itu. Artinya RUU KIA ini untuk kesejahteraan ibu dan anak, Bu ya, lebih ke sana. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan anggota Komisi 8 Ibu Lisda Hendra Joni. Saya Fitrian Aunilah melaporkan, kembali ke studio. Kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah di TVR 17.
kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu terkini bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, selamat sore pemirsa dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita simak nih apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama pemirsa, terkait maraknya kekerasan seksual, DPR RI tegaskan Undang-Undang TPKS sudah bisa digunakan meski belum ada aturan turunan. Kita bisa lihat di beberapa portal media. Di sini Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, mengatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS sudah bisa digunakan meskipun aturan turunan regulasi tersebut belum ada. Di sini Willy menuturkan Undang-Undang TPKS memiliki kelebihan yang bisa dipakai aparat penegak hukum dan untuk memproses berbagai kasus tindak pidana kekerasan seksual termasuk pada anak. Di sini juga Willy tidak memungkiri kasus kekerasan seksual masih marak terjadi meskipun Undang-Undang TPKS telah disahkan. Namun ia menegaskan tugas DPR RI mendorong pengesahan Undang-Undang TPKS telah selesai. Willy pun mendorong peran serta semua pihak untuk membangun kesadaran publik guna mencegah kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui pemirsa, Undang-Undang TPKS disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 12 April 2022 lalu dan resmi diundangkan pada 9 Mei 2022. Dan di sini juga polisi sudah mulai menggunakan Undang-Undang TPKS untuk menjerat para pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Baik, pemirsa, selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini datang dari anggota Komisi 2 DPR RI yang menilai tidak perlu ada revisi Undang-Undang Pemilu dan juga Perpu, kendati 3 daerah otonomi baru Papua telah disahkan. Kita di sini juga bisa lihat dan di sini DPR RI telah meresmikan pembentukan 3 daerah otonomi baru yang di Papua, yaitu Papua Barat, Papua Selatan, dan juga Papua Pegunungan pada rapat paripurna DPR RI 30 Juni lalu. Ya, dengan demikian pemirsa, Indonesia kini memiliki total 37 provinsi, menyikapi bertambahnya provinsi baru di Papua pemirsa dan hubungannya dengan gelaran pemilu 2024 mendatang. Anggota Komisi 2 DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan pemerintah dan DPR tidak perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ataupun mengeluarkan Perpu terkait adanya penambahan daerah pemilihan di pemilu 2024. Di sini Gaus khawatir pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu untuk merespon imbas dari pembentukan 3 provinsi baru di Papua bisa merembet ke hal yang lain. Dan ia di sini menilai revisi Undang-Undang Pemilu tidak sederhana dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini juga Gaus memandang penerbitan Perpu Pemilu tidaklah mudah sebab syarat untuk menerbitkan Perpu sangat ketat. Di antaranya dapat dikeluarkan dalam keadaan situasi darurat atau memaksa dan oleh karena itu ia menilai penambahan dapil dapat pada pemilu 5 tahun berikutnya. Tentunya hal tersebut dikarenakan proses pembentukan provinsi baru membutuhkan waktu untuk membentuk pemerintahan. Dan di sini juga pemirsa Gaus menjelaskan penambahan 3 provinsi baru di Papua pada 2024 mendatang tetap bisa diakomodir tanpa harus melakukan revisi undang-undang atau Perpu. Nah baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai yang pertama Undang-Undang TPKS yang sudah bisa digunakan kendati belum ada aturan turunannya, juga dari anggota Komisi 2 DPR RI yang menilai tak perlu adanya revisi Undang-Undang Pemilu maupun Perpu terkait penambahan DOB Papua. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Badan Akuntabilitas